Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Sahara Putri, Syarifatul Marfu'ah, Sekar Arum Sudaningsih, dan saya sendiri Susi Susilawati. Saya di sini ingin menjelaskan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang risiko dan hazard pada tahap post-operasi pada general anestesi. Pengertian resiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko atau risk adalah menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Jadi, resiko ketiga adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Pengertian hazard atau bahaya. Menurut Puspitasari, bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Kurniawan mengatakan bahwa hazard adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada suatu barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja, serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Menurut Onhas, pengertian bahaya hazard ialah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Istilah anestesia berasal dari kata Yunani anestesis yang mempunyai arti tidak ada sensasi. Pada awal ke-19, dokter bedah memakai alkohol dan opium untuk mengurangi rasa nyeri dan membuat otot menjadi rileks. Anestesia umum atau general anestesi dikatakan juga sebagai pembiusan total dengan tanda hilangnya kesadaran total. Anestesia umum didefinisikan sebagai hilangnya sensasi disertai dengan hilangnya kesadaran, relaksasi otot rangka, analgesia, dan eliminasi respons somatik, otom dan endokrin. Anestesia umum adalah menghilangkan semua sensasi dan kesadaran. Di bawah pengaruh anestesia umum, refleks proteksi seperti refleks batuk atau GAG hilang. Anestesia umum bekerja dengan memblok pusat kesadaran di otak sehingga terjadi amnesia, kehilangan memori, analgesia, inesibilias terhadap nyeri, hipnosis atau tidur palsu, dan relaksasi mengurangi ketegangan pada beberapa bagian tubuh. Post operasi. Pada post-operatif merupakan tahap lanjutan dari perawatan preoperatif dan intraoperatif yang dimulai ketika klien diterima di ruangan pemulihan dan bekerja berakhir sampai evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di rumah. Pada fase ini, fokus pengkajian meliputi efek agen anestesi dan memantau fungsi vital serta mencegah komplikasi. Aktivitas keperawatan kemudian berfokus pada peningkatan penyembuhan pasien dan melakukan penyuluhan perawatan tindak lanjut dan rujukan yang penting untuk penyembuhan dan rehabilitasi serta pemulangan ke rumah. Fokus intervensi keperawatan pada tahap pasca operatif adalah memulihkan fungsi pasien seoptimal dan secepat mungkin.
konsep terjadinya kecelakaan pada post anestesi. Yang pertama, kesalahan manusiawi. Di sini adalah kekeliruan perencanaan karena adanya penyebab kurangnya pengetahuan sehingga timbul kegagalan bereaksi terhadap suatu kondisi yang di luar kebiasaan atau hukum yang dianut. Selain itu juga, di sini adalah kesalahan pelaksanaan yang biasa akibat ketidakjelasan instruksi, kesalahan karena kegagalan ingatan. Ada pendapat yang beranggapan bahwa untuk meningkatkan keamanan dan anestesi secara efektif adalah dengan menghilangkan kesalahan manusiawi ini, walaupun hal ini tidak mungkin karena kesalahan adalah karakteristik yang normal untuk manusia. Yang kedua yaitu faktor manusia. Di sini adalah keadaan di mana timbulnya suatu kejadian kritis karena kegagalan bereaksi terhadap informasi yang timbul. Faktor manusia yang banyak diteliti adalah, contohnya kelelahan. Dikatakan bahwa tidak ada seseorang anestesiologi yang dapat diwajibkan melakukan suatu rutinitas yang panjang keesokan harinya bila sepanjang malam sebelum ia bertugas. Faktor lainnya adalah ketergesa-gesahan, kurangnya hati-hati dalam melakukan tindakan, kurangnya perhatian, faktor usia, komunikasi yang buruk antar tim, contohnya miskomunikasi, faktor visual, faktor mental dan fisik, ketakutan sampai faktor kurangnya konsentrasi karena masalah pribadi. Jadi di sini kita tuh harus fokus. Oke, kita lanjut yang ketiga. Faktor lain yang berperan adalah kejadian kritis atau bahkan kematian. Di antaranya adalah faktor pasien, operasi, dan anestesia. Dipandang dalam suatu sistem yang kompleks antara manusia dan teknologi seperti anestesi, terdapat dua kategori kegagalan yaitu aktif dan laten. Yang pertama, kegagalan aktif melibatkan reaksi dari operator anestesiologi pada suatu sistem yang kompleks di mana ia bekerja. Yang kedua, kegagalan laten adalah suatu kegagalan yang sudah ada dalam sistem itu sendiri. Menurut Asa, kesalahan manusia dalam penyalahgunaan peralatan 3 kali lebih besar daripada kerusakan peralatan itu sendiri. Demikian juga kesalahan dalam pemberian obat juga merupakan kesalahan manusia. Sebanyak 20% dari dosis obat yang diberikan kepada pasien rawat inap yang tidak benar termasuk paling berbahaya adalah kesalahan penggunaan epinefrin. Oke. Ya, ini masalah pernafasan pasca operatif yang potensial setelah pasca anestesi umum. Kerugian utama anestesi umum adalah mendepresi fungsi sistem pernafasan dan sirkulasi. Mukus dapat terbentuk dan tetap di dalam paru akibat anestesia dan analgetik. Obat-obatan ini menekan kerja silia pada membran mukosa yang melapisi saluran napas dan pusat pernapasan di otak. Berikut masalah sistem pernafasan yang bisa muncul saat setelah dilakukan anestesi atau sesudah tindakan operasi. Di antaranya bisa dilihat yaitu pneumonia, yang kedua pneumonia infeksius, yang ketiga pneumonia hipostatis, dan yang keempat pneumonia aspirasi, yang kelima atekstalisis, yang keenam emboli paru. Kesimpulan. Resiko ketiga adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Yang pengertian bahaya hazard ialah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja,
atau penyakit akibat kerja. Tahap postoperatif merupakan tahap lanjutan dari perawatan preoperatif dan intraoperatif yang dimulai ketika klien diterima di ruangan pemulihan dan berakhir sampai evaluasi tindak lanjut pada tantanan klinik atau di rumah. Anestesi umum atau general anestesi dikatakan juga sebagai pembiusan total dengan tanda hilangnya kesadaran total. Anestesia umum didefinisikan sebagai hilangnya sensasi disertai dengan hilangnya kesadaran, relaksasi otot rangka, analgesia, dan eliminasi respons somatik, otom, dan endokrin. Oke, ini konsep terjadinya kecelakaan anestesi. Pada post anestesi, yang pertama, kesalahan manusia, yang kedua, faktor manusia, yang ketiga, faktor lain yang berperan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.